Selamat datang di Kabar Padek Siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Padek Siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Padek Siang ini dengan informasi pertama. Ribuan pengunjung masih memadati Basco City Mall pada Senin 30 Maret 2026 siang, meski masa libur lebaran telah resmi berakhir. Antusiasme masyarakat terlihat dari penuhnya area parkir hingga seluruh lantai gedung, mulai dari tenan fashion hingga area permainan anak yang dipadati pengunjung. Berita kedua, lampu lalu lintas di simpang Polres Agam dan RSUD Lubuk Basung dilaporkan mati sejak lebih dari 1 bulan terakhir. Kondisi ini menyebabkan arus kendaraan di persimpangan menjadi semeraut dan tidak teratur. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Agam menyebutkan kerusakan terjadi akibat usia alat yang sudah cukup lama. Namun hingga Senin 30 Maret 2026, lampu lalu lintas tersebut belum juga diperbaiki. Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan agar tidak menimbulkan risiko kecelakaan di lokasi tersebut. Berita selanjutnya, Terminal PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau resmi menutup posko siaga Idul Fitri 1447 Hijriah yang telah beroperasi sejak 13 hingga 30 Maret 2026. Penutupan posko ini menandai berakhirnya rangkaian pelayanan terpadu selama masa arus mudik dan balik Lebaran di bandara tersebut, yang sebelumnya difokuskan untuk memastikan kelancaran serta keamanan penumpang. Kegiatan penutupan ditandai dengan apel yang digelar di selasar keberangkatan terminal pada Senin 30 Maret 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, sebagai bentuk evaluasi sekaligus apresiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat. Sidang tahrim atau yang mohon ini yang saya hormati pimpinan. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan posko angkutan lebaran tahun 2026 di Bandara Internasional Minangkabau berjalan dengan baik, terkendali, dan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Keberhasilan ini tentu. Berita selanjutnya,
Pasca Idul Fitri 1447 Hijriah, Bandara Internasional Minangkabau masih dipadati masyarakat yang melakukan arus balik mudik pada Senin 30 Maret 2026. Aktivitas penumpang terlihat tinggi meski masa libur resmi telah berakhir. General Manager BIM Doni Subardono menyampaikan saat penutupan posko siaga Idul Fitri bahwa bandara telah melayani sebanyak 180.015 penumpang selama periode 13 hingga 30 Maret 2026. Meski posko siaga telah resmi ditutup, pihak bandara memperkirakan lonjakan penumpang masih akan terus terjadi hingga mendekati musim ibadah haji, sehingga arus balik diprediksi berlangsung lebih panjang dari biasanya. Berita selanjutnya, petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kabupaten Tanah Datar berhasil mengevakuasi seekor ular jenis piton reticulatus yang bersembunyi di dalam kap mesin mobil milik warga di Jorong Duo, Sungayang, Nagari Sungayang pada Senin 30 Maret 2026 pagi. Peristiwa bermula saat pemilik kendaraan Vicky, 31 tahun, seorang guru setempat, menyadari adanya ular yang merayap masuk ke bagian mesin mobilnya sekitar pukul 9:20 waktu Indonesia bagian Barat. Merasa resah dan terancam, ia segera melaporkan kejadian tersebut ke Mako Damkar. Menindaklanjuti laporan itu, petugas langsung menerjunkan personil Regu 3 untuk melakukan evakuasi di lokasi. Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis. Meski ular piton tersebut tidak berbisa, hewan melata itu sempat memberikan perlawanan saat hendak dikeluarkan dari sela-sela mesin. Setelah berhasil diamankan, ular kemudian dibawa petugas guna mencegah potensi gangguan serupa di kemudian hari. Kita evakuasi seekor ular piton reticulatus di kap mobil seorang warga di Jorong Sungayang ya. Ular ini tidak memiliki bisa ya. Bang, kasih bang. Pegang ini saya bang. Kena umpuk dia. Kena umpuk mak tu dia. Lakon naik. Berita selanjutnya, pantauan lapangan pada Senin 30 Maret malam menunjukkan kelangkaan BBM yang terjadi sejak 2 hari terakhir menyebabkan antrean panjang di SPBU Mangwopo. Kondisi ini membuat kendaraan mengular di area pengisian, bahkan hingga ke badan jalan.
sehingga berdampak pada kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi. Warga berharap pasokan BBM segera kembali normal agar aktivitas masyarakat tidak terganggu lebih lama. Berita selanjutnya, palang pintu perlintasan kereta api yang menghubungkan Jalan Adinegoro menuju Jalan Basarnas Bypass di kawasan Lubuk Buaya, Padang dilaporkan rusak dan tidak berfungsi selama 3 bulan terakhir. Berdasarkan pantauan pada Selasa 31 Maret 2026, kondisi ini membuat pengendara harus ekstra waspada karena palang otomatis tidak turun meski kereta akan melintas. Indra Mardi, relawan penjaga perlintasan, menyebutkan keterlambatan perbaikan dari pihak berwenang berisiko memicu kecelakaan fatal, terutama saat jam penjagaan berakhir. Warga pun berharap adanya tindakan cepat dari pemerintah guna menjamin keselamatan di jalur tersebut. Berita terakhir, kondisi lorong Pasar Lubuk Buaya, Kota Tangah terpantau lengang dari aktivitas pembeli pada Selasa 31 Maret 2026 siang. Sepinya pengunjung ini merupakan imbas berakhirnya masa libur Lebaran 1447 Hijriah, di mana banyak warga masih berada di kampung halaman atau memilih beristirahat di rumah. Akibatnya, sejumlah lapak pedagang terlihat masih tertutup dan aktivitas jual beli belum kembali normal. Demikian rangkuman Kabar Pade siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Pade siang berikutnya.